Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul Azim. Berikut kami persembahkan kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada saat itu dakwah beliau ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul dengan meninggalnya istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Hal ini membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram, Jibril dan Rasulullah berangkat ke Masjidil Aqsa. Namun, sebelum ke Masjidil Aqsa, mereka berhenti di beberapa tempat. Tempat pertama yang disinggahi adalah kota Madinah. Kota Madinah merupakan tempat hijrah Rasulullah nantinya. Tempat yang kedua yaitu Tursina, adalah tempat di mana Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang ketiga yaitu Baitul Lahm. Baitul Lahm adalah kota di mana Nabi Isa dilahirkan. Setelah itu barulah mereka sampai di Masjidil Aqsa. Perjalanan malaikat Jibril dan Rasulullah dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa inilah yang disebut dengan perjalanan Isra. Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dengan malaikat Jibril
ke langit 1 hingga ke langit ke-7. Kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasul bertemu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kemudian di langit kedua, mereka bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihissalam. Lalu di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah di muka bumi. Di langit keempat, mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, manusia pertama yang mengenal tulisan. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang mendampingi Nabi Musa berdakwah mengajak Fir'aun dan Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Di langit keenam, mereka bertemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun mereka menuju kebenaran. Dan yang terakhir, di langit ketujuh, Rasul bertemu dengan sahabat Allah, bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Rasulullah menuju Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu, Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Setelah menerima perintah sholat, Rasulullah hendak kembali ke kota Mekah. Namun, di tengah perjalanannya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, "Berapa kali engkau diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat?" Rasulullah menjawab, 50 waktu. Lalu, Nabi Musa menyuruh Rasul kembali untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah itu, Jibril pun mengantarkan Rasulullah kembali ke rumahnya. Demikianlah kisah Isra Mi'raj perjalanan agung yang ditempuh hanya dalam waktu semalam oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum